Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Dear students, how are you this afternoon? I'm happy to meet you again. When we still able to meet one to another, it means that we are in very good conditions and we still under the protection from Allah Subhanahu wa Ta'ala, and hopefully we always under the protection from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right. Dear students, in this beautiful occasion, I would like to continue explaining the English material. This is from, let me share the screen first. Right. It is on page 10, yeah, from the book in chapter 1. Okay, the first one is asking and describing about past events. Asking and describing about past events. Di dalam bahasa Inggris itu kita kenal dengan istilah waktu. Istilah waktu ini kaitannya dengan kata kerja yang kita pakai. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengenal perubahan bentuk dalam kata kerja yang kita ucapkan meskipun dalam waktu yang berbeda. Itu bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris, ketika waktu kejadiannya itu berubah, misalnya waktu lampau, waktu sekarang, atau yang akan datang, atau yang sedang berlangsung, itu ada perubahan bentuk dari kata kerja yang kita pakai. Misalnya nih, belajar, itu kan dalam bahasa Inggris bentuk dasarnya adalah study. Study ya, belajar itu study. Bekerja, work. Mengajar, teach. Menulis, write. Menonton, watch. Mengikuti, follow. Menyetir, drive. Itu kata dasarnya. Nah, ketika terjadi perubahan bentuk waktu atau kejadiannya itu sudah dilakukan dan kita ingin menceritakan kegiatan yang sudah kita lakukan, itu kan berarti kan waktunya adalah waktu lampau dan sudah selesai dilakukan. Nah, itu dalam bahasa Inggris terjadi perubahan bentuk dari tulisan kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata kerjanya tidak ada perubahan, hanya ditambah dengan kata sudah, ditambah dengan kata telah misalnya. Contoh, saya makan setiap hari. Saya makan nasi setiap hari, saya sarapan setiap pukul 7 pagi. Saya mengajar setiap hari. Makan, mengajar itu kan kata kerjanya. Tapi kalau saya bilang saya sudah makan jam 7 tadi pagi. Keterangan waktunya kan tadi pagi, berarti kan sudah. Saya sudah makan. Tahunya kalau itu telah terjadi di apa? Kata sudah atau tadi pagi. Kata kerja makannya tidak ada perubahan bentuk, tulisannya sama sekali tidak berubah. Tapi dalam bahasa Inggris itu terjadi perubahan. Misalnya eat, itu kan kata kerja, makan kan bahasa Inggrisnya eat. I eat rice every day. Kalau misalnya saya sudah makan jam 7 tadi pagi, berarti I ate rice at 7 o'clock this morning. Jadi dari eat berubah menjadi ate. Kenapa? Ya, karena waktunya menjadi waktu lampau. Ini yang menjadi bahasan kita di dalam bahasa Inggris itu kata kerja mengalami perubahan bentuk tulisan karena dipengaruhi oleh perbedaan waktu itu. Jadi waktu itu ada waktu lampau, waktu sekarang sedang berlangsung, waktu yang akan datang. Sehingga kata kerja itu kita kenal dengan kata kerja bentuk satu, simple form of verbs, kata kerja dasarnya makan, mengajar, menyetir itu kata dasarnya. Eat, drive,
teach gitu ya. Kalau bentuk keduanya itu menjadi eat, itu menjadi ate, drive menjadi drove, teach menjadi taught misalnya. Terjadi perubahan itu, gitu ya. Ini yang kita pahami dulu, asking and describing about past events. Kalau kita lihat lagi di sini misalnya kita lihat nih, misalnya nih, something that happened once in the past. The film started at 7:30. Nah, kata kerjanya yang mana? Started. Kita tahu bahwa ini adalah kata kerjanya dari mana gitu kan. Ya tentu dari arti ya. Yang pertama filmnya sudah mulai jam 7:30. We arrive home before dark. Kita telah tiba di rumah sebelum malam. Something that was true for some time in the past. Every day work hard through the winter. Setiap orang work hard, bekerja keras sepanjang winter. We stayed with our friends in London. Contohnya itu ya. Dan semuanya. Kira-kira seperti itu. Pentingnya kita memahami perubahan kata kerja ini, perubahan bentuk dari kata kerja. Karena kehidupan kita, percakapan kita sehari-hari itu tidak pernah lepas dari aktivitas atau tidak pernah lepas dari kata kerja. Setiap yang kita bicarakan itu tidak pernah lepas dari kata kerja itu. Itu ya. Oke, kita coba akan belajar ini asking and describing about past events. Nanti di akhir kalian saya minta untuk membuat 3 kalimat contoh menggunakan past events, apa yang sudah dikerjakan tadi pagi, ditulis, di-share di WA, dan juga diucapkan. Jadi ada voice note-nya, ada tulisannya. Gitu ya, nanti dilanjutkan di situ setelah menonton video ini. Nah, kita lihat di sini, how was your exams? Kenapa kok menggunakan was? Ya, was adalah indikasi dari kalimat itu simple past yang tidak menyatakan aktivitas, bukan pekerjaan, tetapi menyatakan kondisi. Itu menggunakan was atau were. Kalau tunggal, subjeknya menggunakan was, kalau jamak menggunakan were. How was your exams? Subjeknya adalah your exams. Bagaimana ujianmu? We had a difficult exams today. Ini jawabannya, we had a difficult exams today. Had itu adalah kata kerjanya, bentuk kedua. Kata kerja bentuk satunya adalah have. Nah, Pak gimana tahunya? Ya, Bang harus menghafal dulu. Ya, dihafal. We have a difficult exams today. We had a difficult exams today. Had-nya adalah bentuk kedua dari have. We have a difficult exams every day. Itu kalau every day, setiap hari ujiannya sulit. Tapi kalau hari ini sudah selesai ya, we had a difficult exams today. Did adalah bentuk kalimat pertanyaan untuk aktivitas. Jadi kita menggunakan did ini, yang did yang dot ketiga, did you do well at the exams? Did-nya di sini adalah kata kerja bantu yang menanyakan bahwa kalau pertanyaan menggunakan did berarti itu adalah simple past. Did you do well at the exams? Apakah kamu mengerjakan dengan baik ujian tersebut? Did you do well at the exams? I did well sums. Nah, sementara kalimat I did yang di dot keempat ini bukan kata kerja bantu, tetapi did yang ini adalah bentuk kedua dari do. Do mengerjakan. Kalau saya sudah mengerjakan berarti did. I did well sums. Gitu ya. Jadi ini tentang asking and describing about past events. Ini penting karena kita dalam percakapan selalu terkait dengan yang namanya kata kerja. Oke, saya lanjut. Yang 1.2.4 ini adalah requesting, permintaan. When choosing how to make a request, we need to think about who we are speaking to. Dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan lawan bicaranya siapa. Itu ada asas formalitas, Then we can select the appropriate level of formality. Then we can select the appropriate levels of formality.
Misalnya ini contoh requestingnya, do you mind if I bla bla bla, do you mind if I bla bla bla. Do you mind ini artinya adalah apakah kamu keberatan if I, jika saya. Kita lanjut, setelah I di sini harus kata kerja bentuk simpelnya, bentuk satunya. Misalnya, apakah keberatan jika saya buka pintu itu? Maka bahasa Inggrisnya adalah do you mind if I open the door? Do you mind if I read the book about law? Misalnya, apakah keberatan jika saya baca buku tentang hukum? Atau dengan ungkapan lain, would you mind explaining about adat law is? Apakah kamu keberatan menjelaskan tentang hukum adat? Would you mind explaining what adat law is? Is it alright if I? Apakah baik-baik saja? Apakah benar jika saya? Do you think you could possibly? Do you think you could do this? Do you think you could? Apakah memungkinkan? Apakah bisa kamu melakukan ini? Ini adalah formal. Kalau list formal, tidak begitu formal, ini menggunakan modal. Modal itu semacam bantuan untuk membantu kata kerja. Nah, apa aja modal itu? Misal beberapa di sini disebutkan ada can, ada would, ada will, ada could, ada can lagi. Ini adalah modal. Can you speak English? Kata kerjanya kan speak. Can you speak English? Tapi karena menggunakan modal can, maka ini bermakna apakah kamu dapat? Apakah kamu dapat bicara bahasa Inggris? Can you help me? Kalau requestingnya, can you open the door? Bisakah kamu menutup pintu? Can you answer the phone? Can you print for me? Can you buy some food? Dan semuanya. Would you? Would you come to my house? Would you help me? Will you? Will you come to my house? Will you go to Surabaya? Will you type the letter for me? Could I speak English here? Can I speak English here? Sama. Oke. Okay? Ini adalah modal requesting. Yang berikutnya adalah with imperative. Imperatif ini, kalau imperatif ini kata kerjanya di depan. Atau ada sebelum kata kerja diberi please, boleh. Ini adalah imperatif. Bahasan lainnya sebenarnya tentang kalimat perintah. Bring the bill here, please. Bawa ke sini tagihannya. Bring the bill here, please. Please bring the bill here. Nah, cuma bedanya kalau please-nya di depan tidak perlu ada koma. Tapi kalau please-nya di belakang ada koma. Bring the bill here, please. Titik. Mestinya please bring the bill here. Titik. Please don't close the door. Jangan tutup pintu itu. Please tell me what happened when you had an exams. Please don't forget to return the book. Oke, ini adalah beberapa yang terkait dengan asking and describing about past events, requesting. Yang berikutnya adalah responding to request. Ini kalau responding to request, merespon dari permintaan itu ada dua. Ada yang accepting, berarti menerima permintaan itu. Ada yang declining. Declining berarti menolak. Sure, no problem. Okay, I will do that. Yes, of course. All right, I will close the door. Ini adalah accepting. Ada yang declining. Sorry, I can't. Maaf, gak bisa. Sorry, I don't. Sorry, I'm afraid I can't do that. Sorry, I'm afraid I'm using it. Offering. Offering ini adalah kalau requesting permintaan, offering menawarkan. Please sit down. Would you like to sit down? Would you like to have something to drink? If you need some books, please let me know. Have a seat. Ini gak formal. Let me get you something to drink. I'll bring it right away. I'd be happy to lend you some. I'll give you a hand if you like. Okay. Ini juga saya lanjutkan yang talking about the past events, asking past event with WH questions. How was your exams? I had a difficult exams. Who did you go with to the seminar of international law? Siapa yang menemanimu? Kamu pergi dengan siapa ke international seminar, seminar internasional tentang hukum? Who did you go with to the seminar of international law? I went with our classmates Jane, Bill, and Johnny. Saya pergi dengan teman sekelas. Classmate itu teman sekelas, soulmate teman sehati. Namanya jelas Jane, Bill, and Johnny. Lihat kan di sini, who did you go with? Kata kerja satunya adalah go, karena
go ini meskipun ini sudah lewat waktunya, kenapa pakai go? Karena sudah ada did. Kenapa menggunakan did? Karena ini kalimat tanya. Sehingga kalau kalimat tanya cukup menggunakan did dan kata kerjanya adalah kata kerja ke-1, go. Tetapi jawabannya bentuk keduanya go, when, gone, gitu kan? Jawabannya harus menggunakan bentuk kedua. I went with our classmates Jane, Bill, and Johnny. Where was the seminar held? Kegiatan seminar dilaksanakan di mana? Kenapa menggunakan was ini? Karena ini adalah kondisi, bukan menanyakan tentang aktivitas. Di mana tempat seminarnya? Kan bukan aktivitas, kan? Menanyakan lokasi, situasi. The seminar was held in Jakarta. Ini mestinya titik. The seminar was held in Jakarta. Seminar dilaksanakan di Jakarta. Why couldn't you answer all the questions? Why couldn't you answer all the questions? I was not feeling well and couldn't focus. What did you do during the silent week? I stayed in bed. Where was the seminar held? It was held in Convention Hall of Borobudur Hotel, Jakarta. Kalau menggunakan yes no questions, were you there in the seminar? Yes, I was. Kalau you menggunakan were, kalau I menggunakan was. Were you there in the seminar? Apakah kamu di sana? Yes, I was. Were the participants, karena ini ada S-nya berarti lebih dari satu. Were the participants satisfied, puas with the answers of the speaker? Yes, they are. Was the seminar interesting? Not really. Oke, semuanya seperti itu. Kalau kita lihat di sini tentang, let me share screen for one more. Oke, contoh ini contoh lainnya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini. Helen suddenly remembered. Ini kata kerjanya ini. Helen suddenly remembered and she had left her keys in the car. When we had done all our shopping, we could the bus home. Sebentar. Oke. Coba saya carikan yang past events. In history, past event in history. Let me write down simple past then it would be easier. Okay, simple past, English grammar, right. Okay, so let me give additional explanations. The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a complete actions in a time before now. Kegiatannya sudah selesai sebelum sekarang. Tetap yang ingin kita pahami adalah ada perubahan bentuk dari kata kerja yang kita miliki itu. John Cabot sailed to America in 1498. John Cabot berlayar ke Amerika di tahun 1498. Sudah selesai kan? Sailed, kata kerjanya harus bentuk kedua, ada ed-nya ini. Aslinya tidak ada ed-nya, ya sailed saja. My father died last year. Aslinya hanya die. Karena sudah lewat ya died. He lived in Fiji in 1976. Aslinya kan kata kerjanya live, tidak ada d-nya. Tapi karena sudah tinggal di Fiji-nya tahun 76 ya kan sudah lewat. Lived. We crossed the channel yesterday. We crossed the canal yesterday. Ya, cross aslinya kan cross tidak ada id-nya. I sometimes walk home at lunch times. Ya, kadang-kadang ini sudah kadang-kadangnya sudah selesai dilaksanakan. Ya, oke, ini bentuknya kayak gini. I, terus subjeknya adalah verb plus id. Ini id ini kalau kata kerjanya adalah yang beraturan. I skip, saya melewati. Kalau bentuk kalimat negatifnya adalah subjek did not, menggunakan did. Terus kembali ke verb 1, they didn't go. Bentuk keduanya go kan went, berarti keliru kalau kita ngomong they didn't went, keliru. Tapi they didn't go. Interrogatif adalah kalimat tanya.
Maka kalimatnya adalah did subject infinitive with go without to. Did she arrive? Arrive-nya harus verb 1. Kok verb 1, Pak? Karena sudah menggunakan did. Did she arrive? Oke. Nah, contohnya ini I walk. Oke, ya ada ed-nya ya. Terus I didn't walk. Ed-nya hilang karena sudah tergantikan dengan didn't. I didn't walk. Kalau nanyanya did I walk? Juga tidak perlu pakai ed. You walk, you didn't walk, did you walk, he didn't walk, did he walk, we didn't walk, did we walk, they didn't walk, did they walk. Nah, kalau yang kondisi ini rumusnya I was, I had, I did, gitu ya. You were, you had, you did, he was, he had, he did, we were, we had, we did, you were, you had, you did, they were, they had, they did. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya yang bukan aktivitas. I was in Japan last year. Saya di Jepang tahun lalu. She had an headache yesterday. Dia sakit kepala kemarin. We did our homework last night. Kita mengerjakan PR tadi malam. Lah, did ini bentuk kedua dari do. Had ini bentuk kedua dari have. Oke, kalau negatifnya, they weren't in Rio last summer. We didn't have any money. We didn't have time to visit the Eiffel Tower. We didn't do our exercise this morning. Were they in Iceland last January? Did you have a bicycle when you were young? Did you do much climbing in Switzerland? They weren't in Rio, menggunakan weren't karena ini adalah bukan aktivitas. We didn't have any money, karena ini kata kerjanya have, yang menggunakan did. We didn't have time, we didn't do, were they, menggunakan were karena ini bukan aktivitas. Did you have, did you. Kalau menggunakan did, semuanya adalah aktivitas. Contoh ini, yang tidak beraturan. Go, bentuk duanya adalah when. He went to a club last night. Kalau bukan last night, ya berarti misalnya dia pergi ke klub setiap hari, ya berarti jadinya he goes to club every day. Tapi kalau tadi malam, he went to a club last night. Did he go to the cinema last night? He didn't go to bed early last night. We gave her a doll for her birthday. They didn't give John their new address. Did Barry give you my passport? Come, misalnya ya. Come bentuk satunya come, bentuk duanya jadi came. Jadi berubah. My parents came to visit me last July. We didn't come because it was raining. Did they come to your party last week? Oke, itu sekarang saya minta kalian menulis, di-share di grup WA, kita menggunakan WA. Di situ kalian tulis minimal menceritakan 3 kalimat, yang 3 aktivitas yang dilakukan tadi pagi atau kemarin, aktivitas kalian sendiri. Setelah itu kalian sampaikan, diucapkan, sehingga ada 2. Yang pertama ditulis, langsung diketik di WA gitu, langsung diketik di WA, langsung di-share di WA. Misalnya kalian ngetik tentang this morning I went to Malang, I went to Batu, I bought some food for breakfast. The food was very nice. I like it very much because the price was not expensive. Contohnya begitu. Tapi ditulis dulu, setelah ditulis baru diucapkan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.